guru itu rela meninggalkan keluarga, padahal rasa takut dari pribadi itu sendiri pasti ada untuk bisa menghindari wabah. Semua, jumpa lagi di ERV Project. Kali ini saya bersama seorang narasumber. Dia adalah seorang guru yang bertugas di Sulawesi. Minggu kemarin, teman-teman, beliau membuat sebuah karya yang cukup viral di kalangan guru. Karya apa yang beliau buat dan siapakah beliau? Inilah beliau, Munawir Patilima. Halo, Bang. Halo, Assalamualaikum. Ya, selamat merayakan ibadah puasa ya. Siap. Oke, Bang. Seminggu kemarin ini saya lihat di YouTube Abang itu membuat sebuah karya film yang berjudul Mendidik di Tengah Wabah. Kenapa membuat film itu? Ya, sebenarnya itu saya menggambarkan kisah nyata yang terjadi real terhadap sistem pembelajaran kami yang memang notabene kami berada di daerah terpencil. Saya kan pas di ujung Gorontalo. Oke, ya, di ujung ternyata Gorontalo. Iya, di ujung Gorontalo. Jadi adanya keterbatasan siswa tersebut dalam pembelajaran online sehingga banyak siswa yang memang justru tidak bisa belajar. Tidak punya HP lah orang tuanya karena tingkat ekonominya kan di bawah. Iya. Jaringan internetnya juga tidak ada. Ya ada juga yang siswa bilang, bisa tidak belikan HP biar bisa online. Dibelikan HP. Iya, banyak di sini yang terjadi. Makanya walaupun sekarang kan posisi kami di perbatasan itu kan sementara perketat ya penjagaannya untuk keluar masuknya perbatasan karena sistem. Kenapa? Kami kan sekarang sistem yang skala besar ini yang PSBB ya? Iya, PSBB. Ya. Sehingga kami di wilayah perbatasan itu memang rentan terhadap itu. Ya, di tengah COVID-19 yang sebegini, ya tantangan sebagai guru juga. Kita kan dituntut untuk ya bisa membelajarkan siswa. Ya, jadi saya berinisiatif seperti itu. Dan kemarin pas saya bilang, ini kayaknya bagus ya dibuat film. Karena ya siswa itu mau disuruh pilih, maksa beli HP sama orang tuanya, makanya saya gambarkan di film itu. Oke, berarti terjadi. Cerita yang di film itu berarti seorang siswi ini yang minta agar dibelikan HP itu benar-benar real terjadi. Iya, benar-benar real terjadi. Itu siswanya Abang. Iya, siswanya itu siswa kelas 3 semuanya. Kelas 3. Yang main film juga itu paguyuban kelas 3. Jadi orang tua kelas 3 yang main juga. Oh, nah ini menarik ini. Bagaimana cara menyampaikan ke orang tua biar mereka mau terlibat dalam pembuatan film tersebut? Iya, saya itu kalau di sekolah sini ya, di daerah sini memang bukan terkenal sih. Terkenal artis ya. Memang benar-benar artis. Pegiat perfilman daerah di sini. Iya. Nah, jadi sering kerjasama dengan TVRI, ada sanggar seni untuk divisi film juga, pengurusnya saya di situ. Nah, sehingga hal ini saya bawa ke lingkungan sekolah. Jadi ini memang anak-anak saya latih acting di sekolah, sehingga nggak heran kalau misalnya siswa-siswaku itu kan banyak yang setiap tahunnya pasti ke nasional untuk berbagai event lomba. Itu memang sudah dilatih saya buat sanggar literasi. Bentar dulu. Jadi Abang di luar dari sekolah itu memang ikut dalam perfilman. Ya. Kemudian itu dibawa ke sekolah, diajarkan ke anak-anak. Diajarkan acting ke anak-anak. Jadi anak-anak itu tampil di sekolah untuk kalau penyerahan raport atau perusahaan kita kelas drama. Tapi itu untuk sekarang ini masih di kelas 3. Masih di kelas 3 saja. Kenapa? Iya, di kelas 3 khusus acting. Karena itu perwalian saya.
Oh, karena itu perwaliannya. Oke, sebelum lanjut ke acting tersebut, saya ingin kupas tentang film itu. Berarti apa yang real ada di film itu memang benar real terjadi di sekolah. Iya terjadi. Nggak Kecuali terjadi. yang gurunya yang pingsan tuh nggak Oh, ada. nah. Oke, itu gurunya pingsan. Nggak ada yang bangunin ya. Mau Oke. loncat di jembatan. Itu kira-kira berapa lama itu proses dari ide terus sampai eksekusi sampai publish? Ide sama penulisan naskahnya semalam saya buat. Wow. Satu malam. Semalam. Besoknya langsung syuting, malamnya edit. Besoknya upload. 2 hari. 2 hari. Nggak latihan. Tanpa latihan. Terus Jadi anak-anak saya cuma bawa naskah, pas sampai saya cuma bilang ini maknanya begini. Nggak harus perlu read naskah ya. Harus reading ya, langsung ini yang harus dibilang. Jadi biar lebih natural kan, pakai bahasa sehari-hari. Iya. Jadi saya bawakan seperti itu biar siswa sama orang tua nggak terlalu terpengaruh dengan bahasa naskah, natural saja seperti itu. Jadi pas datang di rumah, kita mau syuting ini, langsung tag hari itu juga. Kaget orang tua. Ini mungkin kalau bisa saya ambil kesimpulan karena Bang Munawir ini sudah melatih anak-anak untuk acting di sekolah ya kan. Jadi mereka terbiasa untuk melakukan ini. Nah, respon orang tua terhadap anggaplah ini tambahan ekstra di sekolah. Iya, betul. Respon orang tua seperti apa misalnya? Alhamdulillah setelah diproduksi yang film pertama itu malah minta lagi. Nah, dan ini sudah ketagihan. Ketagihan. Sudah yang film kedua, tapi masih menggambarkan untuk kegiatan awal Ramadan, puasa untuk siswa. Jadi mulai lebih banyak siswa sama orang tua yang terlibat dalam. Nah, sekarang adakah pesan lain yang ingin disampaikan dari film tersebut terhadap apa yang terjadi di tengah kondisi pendidikan kita seperti ini sekarang di tengah wabah COVID-19 ini? Sebenarnya saya ingin menyampaikan ke pihak pemerintah ya, target sasarannya ke pihak pemerintah, sehingga kemarin memang saya sebar di grup guru sampai bahkan sekretaris dinas di saya itu membaca melihat film itu. Saya ingin memberikan pesan bahwa memang ini keadaan kami seperti ini, dan biasanya kan sekarang ini ada tuntutan-tuntutannya, tuntutan. Oh harus gini. Ya ini real. Iya. Harus gininya itu harus gininya itu online gitu. Online misalnya harus dipaksakan ini, harus ini. Nah, saya ingin memberikan informasi atau pesan khusus bahwa guru itu rela meninggalkan keluarga, padahal rasa takut dari pribadi itu sendiri pasti ada untuk bisa menghindari wabah. Tapi tanggung jawab itu yang harus ditahu oleh masyarakat luas bahwa guru sudah berkorban walaupun memang kita disuruh di rumah aja. Tetapi sedihnya kita bertanggung jawab kalau misalnya kita tidak ke rumah siswa. Buktinya ketika saya tidak datang memang tidak ada pembelajaran yang terjadi sama anak-anak, kasihan kan. Oke, itu juga disebabkan karena satu siswa memang handphone itu juga tidak semua siswa punya ya, Bang ya. Semua siswa punya. Apalagi itu di daerah perbatasan. Itu perbatasan Gorontalo itu daerah luar atau masih dekat? Perbatasan Gorontalo sama Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Perbatasan provinsi. Jadi itu cukup daerah yang terpencil. Dia masuk jalur trans, cuma memang akses transportasi lancar. Ya. Memang karena daerah perbatasan ada tempat-tempat tertentu di sini yang memang masih terpencil. Oke. Tapi kalau di saya ini memang jalur trans. Cuma kemarin itu saya ingin gambarkan yang memang ada lingkungan yang terpencil. Iya. Bagus sekali. Oke, yang kemudian dari ini lanjut lagi. Saya menarik tentang Bang punya
Sanggar Perfilman. Oke. Bagaimana mengintegrasikan apa yang diperoleh di Sanggar terhadap anak-anak di kelas? Misalnya dalam pelajaran apa, terus bagaimana cara membelajarkan. Kan siswa kelas 3 nampaknya menurut saya itu kan dalam kondisi mereka yang sangat suka bermain dan susah dikondisikan. Apalagi ketika diajak bermain peran, memang mereka kan excited sekali. Tapi kan bagaimana cara mengatur mereka biar bisa benar-benar mau belajar, terutama acting. Nanti disuruh nangis ya nangisnya ya dibuat-buat kan begitu. Oke. Biasanya ice breaking saya di kelas itu lebih ke arah bagaimana menggali potensi intuisi mereka untuk bisa mengembangkan peran yang ada memang dalam diri mereka sendiri. Contoh, contoh. Contoh gini, kalau sudah istirahat, oke, kita buka kelas acting sekarang. Saya bariskan. Saya bangkitkan emosi mereka. Mereka misalnya kalau sedih, saya tidak bilang, oh sedih itu seperti ini, tidak. Tapi saya misalnya saya pancing dengan musik atau saya pancing dengan ilustrasi cerita, saya bercerita. Oke, kalian bayangkan ini. Nah, di situ akan kelihatan karakter anak-anak. Oh, ternyata ini karakter yang bisa emosinya lebih kuat ketika ini dalam keadaan sedih. Bahkan ada yang sampai nangis-nangis di dalam kelas itu. Padahal saya cuma memberikan ilustrasi. Nah, berbeda dengan kelas acting yang kalau kita harus memaksakan, oh kamu harus bisa ini. Akan sulit dapat karakter siswa nanti untuk mengisi peran-peran atau tokoh-tokoh tertentu. Berarti semacam begini ya, jadi misalnya dalam satu kelas diberikan cerita sedih, siapa yang kuat karakter sedihnya itu dipakai untuk ketika diberikan cerita bahagia, siapa yang kuat karakter bahagianya. Karena akan berbeda pasti hasilnya. Berbeda masing-masing anak. Ada nggak siswa yang punya banyak karakter, misalnya dia kuat di sedih, dia kuat di bahagia, kuat di ekspresi yang lain untuk satu siswa misalnya? Ada satu siswa itu yang karakternya kuat di beberapa bidang. Ada yang kemarin pemeran yang cewek. Iya. Yang cewek itu dia punya keterbatasan fisik maksudnya, tetapi kekuatan dia untuk bermain peran itu saya ajukan jempol. Kan satu yang tokoh yang viral ini, itu kan yang kemarin viral di TikTok yang satu. Gurunya itu juga memang, ya. Itu memang dia karakter kuatnya itu memang karisma mukanya itu memang kalau saya pengalaman untuk sering shoot dia itu memang karakternya kuat sekali untuk yang lucu, untuk yang ini. Jadi nggak di ini saja memang udah lucu. Tapi tidak ada untuk karakter lainnya bisa gali. Itu makanya saya kembangkan potensi mereka terus. Di samping itu untuk film ini karena tidak mungkin saya kalau misalnya harus mengambil semua siswa saya libatkan di dalam satu film agak ribet sih ngeditnya atau ngaturnya. Jadi saya pilih-pilih untuk film ini kalian biar nggak ada iri ya seperti itu. Nah sekarang kan ini udah mau produksi film yang kedua. Ini pure dikerjakan sendiri atau didukung oleh sekolah dari segi materi ya, dana ataupun support seperti apa itu, adakah respon dari pemerintah lah untuk pembuatan ini? Atau pure memang dari Karena Sanggar? saya baru memulai ya pribadi dalam produksi. Jadi saya nulis naskah, saya sutradaranya, saya kameramennya. Seperti itu. Untuk biaya selama ini belum ada biaya yang krusial ya. Kebetulan ini masih kameranya juga masih dipinjam ini. Saya baru mengusulin ke sekolah biar bisa dibelikan kamera. Ya semoga ya. Artinya memang menurut Bang mungkinkah dari sekolah itu memang harus punya ciri khas tersendiri ya, dalam arti seperti di sana kalau memang kuat di karakter film, di acting, bisa itu dibangkitkan sebagai salah satu brand ya. Iya, itu wajib sebenarnya di tiap sekolah punya brand masing-masing. Dan sebenarnya kalau mau bilang brand, sekolah saya
punya brand sanggar itu, sanggar literasi, tapi itu masih menyangkut keseluruhan bidang seninya, ada bidang budayanya, sehingga kami setiap tahunnya pasti ada stok, nggak milih-milih lagi kalau untuk diikutkan lomba. Gitu. Berarti itu salah satu nah, cara ini ya? Iya. Nah, untuk mengembangkan ini ya, kalau bisa sih bilang sama kepala sekolah, kalau bisa dikembangkanlah yang untuk film. Ya. Jadi kita tiap minggu bisa produksi satu film untuk anak sekolah. Kan enak. Enak ya. Terkait dengan apakah sendiri yang bekerja atau ada, artinya apa yang Bang lakukan ngefek nggak ke guru yang lain di sekolah di sana? Biar mereka ikut serta bersinergi membangun sanggar literasi ini. Oh, pastilah kalau sanggar literasi. Ya, pastilah kami bangun bersama kalau sanggar literasi. Cuma memang penebar virus pertama sanggar literasi, saya menebar virus-virus itu ke teman-teman guru biar semangatnya bangkit, sama-sama membangun. Tidak mudah kan, Bang? Ya pasti ada tantangan lah. Okay. Alhamdulillah saya dapat respon yang baik dari awal, karena memang sebelum ke situ memang saya sudah aktif sebelumnya, sudah membuktikan di luar, di agenda luar, ya, sehingga saya bawa di sekolah sudah diterima. Seperti kegiatan di luar yang ikut Innobel, seminar yang seperti itu ya? Film, kalau kebanyakan di sini kan ya, saya di film, sering bawain acara, sehingga kan orang-orang linknya lebih luas untuk bisa memberikan kepercayaan bahwa saya bisa dipercaya loh. Berarti kan sudah punya skill di bidang perfilman, baik yang menyangkut tarik suara ya, terus MC. Iya betul. Okay. Kalau untuk yang editing video untuk penyutradaraan itu kali pertama. Saya biasanya kan cuma lebih ke pemeran. Di sanggar, kalau di luar itu saya lebih kepada pemeran. Saya sekarang mencoba karena saya lihat itu, cara pembuatan tulis naskah, memang saya sering nulis naskah teater. Kalau untuk yang penyutradaraan sampai itu saya cuma pengalaman melihat-lihat dari sutradara yang sebelumnya di sanggar luar ya, sanggar luar. Oh ternyata ini saya ngetes di film yang pertama itu, di tengah wabah, dan saya ngeditnya masih pakai Camtasia loh. Nah, apa-apa, itu hasilnya bagus. Sampai tadi saya cek itu penontonnya kurang lebih 1.498. Wow. Iya betul. Mantap. Padahal itu video pertama untuk channel YouTube saya. Tapi itu bagus. Karena bagus itulah jadi banyak yang mulai mereview, bahkan banyak yang komentar ya tentang bagaimana film itu. Makanya tadi kenapa guru itu harus pingsan? Jadi ini benar-benar bertanya-tanya, memang ada sesi 2-nya. Oke, nih terakhir. Nah, harapan terhadap pemerintah. Kita berbicara semoga COVID ini segera berlalu ya. Nah, setelah itu apa yang bisa Bang harapkan terhadap respon pemerintah sehingga pendidikan apalagi di daerah sana biar bisa merata? Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan? Silakan. Yang pertama, saya berharap sekali di setiap sekolah pasti tetap mendapatkan afirmasi, ya, teknologi yang sekarang ini banyak di sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan afirmasi. Bos afirmasi. Gadget, ya, bos afirmasi. Ya, karena nggak semua kan sekarang. Yang berikut, saya ingin, karena ini beberapa kali usulan saya, sekolah itu walaupun di SD, itu fasilitas seni memang harus ditunjang. Ya, saya buktikan dengan ini. Karena memang sekarang saya merintis untuk pertama bahwa di sekolah SD ini bisa memproduksi film. Dan itu sudah terbaca oleh Dinas. Jadi ya, dengan film ini ada respon dari pemerintah untuk bagaimana memfasilitasi film
kalau ditunjang memang Oke. bisa lebih gila saya. Ya deh, terakhir 3 kata Bang yang bisa disampaikan yang mungkin paling ekspresif dari Abang. 3 kata, Yang paling silakan. ekspresif. Yang bisa berkaitan. Guru YouTuber Indonesia. Guru YouTuber Indonesia. Salam guru YouTuber Indonesia. Tetap semangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk pendidikan tentunya. Oke, sekali lagi yang kencang. Salam guru YouTuber Indonesia. Ya, terima kasih Bang atas waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu secara langsung ya. Sip. Terima kasih Pak Heri atas apresiasinya. Iya, saya juga berterima kasih. Oke, itu tadi teman-teman semua disampaikan bahwa salam guru YouTuber Indonesia. Buat konten pendidikan yang bagus. Demikian, jangan lupa untuk like, subscribe, komentar di ERV Project. Sampai jumpa.